Oke, selamat datang di channel saya. Saya Devhan, saya seorang teman berpikir untuk teman-teman. Di channel ini kita akan membahas hal-hal yang sifatnya bagaimana cara memaksimalkan potensi diri, hal-hal terkait entrepreneurship, hal-hal tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup, dan hal yang menarik yang terjadi di tengah-tengah kita. Dan hari ini saya terinspirasi dengan sebuah film yaitu Squid Game, dan saya ingin sekali membahas sedikit apa yang bisa kita dapatkan sebagai seorang entrepreneur dari film tersebut, dan ini no spoiler. Jadi teman-teman feel free untuk terus mengikuti saya sampai di akhir tayangan video ini. Nah, kalau teman-teman melihat film tersebut ya, itu jelas uh, film ini sangat-sangat menarik dan menjadi film yang viral dan juga terkenal gitu ya di Netflix. Film ini semuanya berkisah tentang sebuah permainan, tepatnya permainan anak-anak yang dilakukan oleh banyak orang dewasa begitu ya. Dan banyak orang dewasa ini akan memenangkan sejumlah uang yang sangat besar bila bisa memenangkan, dan akhirnya mereka bisa membayar hutang. Dan semua kisah film ini dimulai karena seluruh pemain dari game tersebut itu adalah orang yang terjerat hutang. Jadi topik saat ini adalah jerat hutang. Bagaimana kita mendapatkan pelajaran penting dari film ini dan menerapkannya ke dalam kehidupan entrepreneurial kita. Baik, apa poin pertama yang saya dapatkan dari game ini? Game ini memang begitu berbahaya, dan ketika semua jalan membayar hutang itu buntu, maka game ini atau Squid Game ini akan menjadi kesempatan terakhir untuk mereka yang bermain itu bisa membayar hutangnya meskipun harus merisikokan nyawa. Dan biasanya ini umumnya teman-teman para pengusaha-pengusaha ini yang sepengenalan saya juga dan sepengetahuan atau sepengalaman saya juga pernah di dalam titik-titik seperti itu, memang akan kehilangan yang namanya kemampuan berpikir jernih. Dan ini nanti akan kita bahas. Nah, supaya kita tidak sampai ke sana nih, apa yang sebetulnya bisa kita lakukan terlebih dahulu? Yang pertama, teman-teman, tidak memulai bisnis baru dengan modal hutang atau kredit. Mengapa ini penting? Karena bisnis baru itu membutuhkan waktu untuk menghasilkan. Iya kalau menghasilkan. Kalau tidak, ini poin yang pertama. Jadi ada risiko tidak berhasil di dalam bisnis baru. Apapun bisnisnya. Ada terlalu banyak faktor di mana kita ini tidak bisa mengendalikan. Bahkan di bisnis baru, kita sebagai entrepreneurnya yang mungkin pemula juga perlu waktu untuk bisa mengelola bisnis ini berjalan dengan baik. Nah, waktu ini memegang peranan penting. Karena yang namanya hutang itu pasti ada jatuh temponya. Kalau ada jatuh temponya, dia akan punya waktu yang tertentu di mana kita harus mengejar waktu tersebut untuk kita bisa perform dan menyelesaikan kewajiban kita sebagai pengusaha. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena sambil kita perlu waktu untuk belajar sebagai pengusahanya, yang katakanlah ini pun bisnis ini masih belum tentu berhasil, kita mempunyai kewajiban menyelesaikan kewajiban hutang per bulannya atau dalam tempo tertentu. Ini bisa mengganggu. Jadi pengusahanya perlu waktu untuk
mengerti dinamika mengelola, di saat yang bersamaan dia sudah mempunyai beban yang baru untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya. Ini benar-benar perlu kita pertimbangkan dengan baik-baik. Gampangnya begini, di institusi-institusi pemerintah perbankan sekalipun, itu pastinya berpikir ulang ketika seseorang ini meng-apply sebuah kredit untuk bisnis baru. Karena mereka butuh melihat sebuah track record yang bukan baru. Track recordnya yang dilihat, jelas-jelas ada track record yang kemarin, teman-teman. Sedangkan kita sebagai pemilik bisnis berpikir ini bisa menyelesaikan atau menjadi jalan keluar atau menjadi sebuah jalan untuk kita meraih cita-cita kita kalau dengan menggunakan hutang atau kredit yang baru di bisnis baru akan ada potensi penghasilan yang lebih besar. Nah, ini mesti sangat berhati-hati dan perlu pertimbangan. Nah, itu yang pertama. Jadi, poin saya untuk bisnis baru lebih baik tidak berhutang. Loh, lalu bagaimana coach? Saya kan harus memulai bisnis, sedangkan saya tidak boleh hutang. Nah, ini justru uniknya. Uniknya adalah seandainya memang teman-teman adalah seorang pebisnis, seorang entrepreneur handal, ini adalah menjadi ujian buat kita bagaimana kita bisa creating money from zero. Gimana caranya dapat duit tanpa modal, gimana caranya dapat untung atau dapat membuat bisnis bahkan tanpa modal. Ini uniknya. Disinilah kreativitas kita sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur handal itu ya dites. Coba kita cari cara. Bisakah kita bikin bisnis model yang lain? Apakah ada bisnis yang di luar sana yang bisa mendapatkan uang justru sebelum saya mengeluarkan uang? Mendapatkan uang justru sebelum saya nggak perlu kredit. Saya nggak perlu kredit karena saya bisa dapat pembayaran di depan. Apapun itu modelnya. Kita berpandai-pandai untuk mengelola ini. Ini ujiannya. Biasanya teman-teman, mereka-mereka yang justru berhasil membuat bisnis tanpa modal, saya punya keyakinan ke depannya ketika mereka mengerjakan bisnisnya, itu akan lebih mudah karena keterampilan mereka adalah kemampuan mengubah sampah menjadi duit. Jadi kalau ada nanti setelah berjalan sekian lama bisnisnya itu mengalami kemerosotan, penurunan, harus manuver, harus ganti bisnis, itu akan menjadi sebuah kemampuan untuk mengelola bisnis yang baik ketika tidak ada modal dari manapun yang mendukung dia. Terlebih lagi, yang kedua adalah tidak menambah kredit ketika kondisi bisnis kita itu sudah memburuk. Jadi ini perlu pertimbangan dan perhitungan. Jadi seringkali ketika bisnis kita sudah mulai memburuk, kita pikirannya untuk apa? Gimana cara menyelamatkan bisnis ini? Saya tambahkan saja modal. Saya top up, saya tambahkan. Nah, ini menjadi hal yang patut benar-benar diperhitungkan. Berikutnya, apa pelajaran berikutnya? Tidak berhutang melebihi kemampuan membayar atau nilai aset yang dimiliki. Ini penting. Jadi, semua yang bermain di game itu, yang di Squid Game, itu adalah mereka yang sudah tidak bisa membayar hutang. Karena apa? Hutangnya itu melebihi nilai aset. Jadi mereka berhutang bahkan melebihi kemampuan membayar dan juga aset yang dijaminkan dari mereka atau juga bukan dari mereka. Jadi ini sudah benar-benar hutang yang melampaui batas. Jadi apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak sampai ke sana? Merencanakan
sejumlah kemampuan membayar dulu sebelum berhutang. Loh, itu ya Gus? Iya. Jadi seandainya nih bisnisnya mulai berkembang, teman-teman. Jadi ini bukan bisnis baru lagi. Ini bisnisnya sudah mulai berkembang. Teman-teman sebagai pengusaha sudah terampil mengelola, kemudian sistemnya juga sudah jalan baik, kemudian adanya profit yang jelas setiap bulannya, setiap tahunnya, sudah mulai baik lah, sudah mulai settle, sudah mulai kelihatan bagus. Nah ini akan pengen meningkatkan. Nah ini butuh leverage biasanya. Nah, biasanya penambahan modal itu diperlukan. Dan salah satunya ya bisa menjalankan kredit atau juga nambah investor. Ini tergantung para pengusaha ya. Sebagai entrepreneur mau milih mana. Cuman ya, ketika skenario sudah seperti itu dan dibutuhkan leverage, maka ini pada waktu membuat perhitungan pengajuan kredit ditentukan atau dihitung dari kemampuan bayarnya terlebih dahulu yang direncanakan. Baru diproyeksikan dapat tambahan modal berapa. Jadi ini akan lebih aman. Mungkin saya adalah cenderung tipe pemain aman begitu ya. Sebetulnya memang ada karakter-karakter pebisnis tertentu yang risk taker atau yang safety player. Yang mana? Terserah. Namun keduanya secara logika, analisa, keduanya perlu melakukan yang namanya kemampuan bayar yang direncanakan sebelum jelas-jelas mengajukan kredit. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus dalam jerat hutang yang membawa kita kepada squid game dalam tanda kutip. Squid game yang ada dalam hidup ini. Drama squid game yang menakutkan dalam hidup kita sendiri sebagai pengusahanya. Ini perlu kita sadari. Karena sebetulnya cerita di luar sana yang mengalami kehidupan squid game itu jauh lebih banyak daripada yang sukses. Dan jauh tidak terekspos. Yang sukses diekspos, tapi yang tidak sukses tidak diekspos, teman-teman. Jadi yang kita nggak mendengarkan kisah-kisah drama yang penuh kegagalan dalam kehidupan para pengusaha-pengusaha itu, dan ini menjadi isu gitu ya. Sehingga kita contoh hanya kehidupan mereka-mereka pengusaha-pengusaha yang terdengar sukses. Dan kita mau seperti mereka lagi-lagi, di kepala kita ini ada bias pingin seperti itu, pingin sesuatu seperti itu. Dan ini perlu supaya kita bisa mengelola bisnis ini jauh lebih maksimal. Dan yang ketiga yang terakhir adalah hutang itu di berbagai level tetap memiliki yang namanya tekanan emosi. Dan tekanan emosi inilah yang perlu kita perlu aware dan kita perlu berhati-hati sebagai entrepreneur. Karena dalam kondisi, apalagi kalau dalam kondisi sudah tidak bisa bayar, bahkan seperti yang di film tadi itu, ini emosinya itu sudah di luar batas kemampuan gitu ya. Jadi benar-benar tekanan emosi itu dimainkan banget dengan adanya hutang. Dan padahal entrepreneur ini kan menyelesaikan problem, masalah orang banyak. Entrepreneur pun juga sebagai entrepreneur pun perlu memaksimalkan potensinya supaya bisa maju. Dan untuk bisa memaksimalkan potensi yang ini lebih besar daripada sekedar cari duit gitu ya teman-teman. Ini kan butuh di mana para entrepreneur ini dalam satu kondisi bisa berpikir yang jernih dan tanpa bias sebisa mungkin. Sehingga apa yang dikerjakannya sebagai bisnis ini itu bisa berdampak besar. Kalau adanya banyak tekanan-tekanan emosi, dan tekanan emosi ini membuat begitu banyak bias, saya tidak yakin, bahkan saya berpikir sulit sekali untuk seseorang ini membuat keputusan terbaik dalam tekanan seperti itu. Kita bisa lihat contohnya di film itu sebetulnya. Bahkan
Di dalam kondisi yang sangat-sangat terdesak seperti di film tersebut, manusia itu sudah kehilangan nalarnya, bahkan siap kehilangan kemanusiaannya. Dan ini perlu kita perhatikan betul-betul. Sebagai entrepreneur yang mungkin baru mau menjajaki gitu ya, berbisnis, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Dan pertimbangan-pertimbangan ini akan jauh lebih baik ketika teman-teman ini bisa berpikir dengan jernih, bisa berpikir dengan lebih 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 mempunyai dasar perhitungan yang jelas tanpa sekedar mengikuti keinginan-keinginan yang oke, ada dorongan-dorongan ya, namun ya perlu diverifikasi deh. Dorongan-dorongan untuk sukses ini teman-teman perlu diverifikasi, perlu divalidasi dengan angka-angka dan perencanaan. Sehingga lebih bisa menjamin kualitas kesuksesan teman-teman daripada cuma sekedar mengikuti ego yang akhirnya ujung-ujungnya berakhir dengan Squid Game. Dan ini hal-hal yang ingin saya sharekan terkait Squid Game, dan tentunya akan ada topik-topik bahasan yang menarik gitu ya, terlepas adanya film tersebut atau tidak dalam tayangan selanjutnya. Sempat terpikir kalau di film itu ya, kita ngelihat bagaimana manusia-manusia itu, orang-orang itu, pemain-pemain itu begitu dikendalikan tuh dengan yang namanya uang. Dan uang ini mempunyai suatu kuasa yang luar biasa untuk merubah perilaku manusia. Nah, mungkin di saat depan kita akan bahas tentang bagaimana sih uang ini bisa merubah perilaku manusia, bagaimana hubungan manusia dengan uang. Sampai ketemu di sesi saya selanjutnya, di segmen yang lain. Senang sekali bisa berbagi. Saya pamit undur diri, saya Devan. Salam.